Halo, bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Werda Buntarot. Semoga Tuhan semesta alam memberikan kita semua energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan lahir dan batin ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah mendukung channel saya. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, silahkan langsung saja berkabar melalui nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Mohon maaf ya teman-teman, nanti dalam reading sesekali saya mengalami sendawa. Hal itu biasa terjadi saat saya terkoneksi dengan energi. Ya, kali ini kita akan melakukan pembacaan biasa ya, general reading tentang asmara. Kita akan lihat temanya, aku pilih sekarang siapa yang jatuh cinta kepadamu ya. Aku ulangi, yang jatuh cinta kepadamu. Oke, kita akan lihat ya untuk inisial dulu ya, atau salah satu huruf di antara huruf yang aku sebutin adalah nama dari dia ya, ada di nama dia gitu. Seseorang yang jatuh cinta padamu, jatuh cinta, jatuh hati, naksir gitu ya. Oke. Ada J, ada A, ada G, ada R, ada U, ada A, kemudian ada W, ada L, ada O. Oke, kemudian ada L, T, E, F ya. Oke. Kita akan lihat untuk ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari seseorang yang jatuh cinta padamu ya. Bersifat general ya. Harap sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya pastinya. Saya menarik banyak energi ya. Kalau ingin lebih detail silahkan, saya sarankan untuk personal reading. Oke, thank you. Oke, ciri-cirinya adalah kita akan bahas ya. Oke. Dia adalah seseorang yang mudah berkecil hati ya, artinya overthinkingnya cukup tinggi. Di sini aku tambahkan satu lagi, di sini aja ya. Oke. Dia seseorang yang overthinking tinggi, kemudian seseorang yang punya keinginan tinggi juga. Kadang sering ya untuk membandingkan apa yang dia miliki juga. Padahal dia tuh udah cakep gitu, tapi kadang masih saja kurang percaya diri. Dan dia punya sih kemampuan secara materi sangat bagus, kemampuan dalam pekerjaan pun bagus ya. Dia orang yang cukup mempunyai pengaruh di lingkungan dia bersosialisasi atau di tempat tinggal ya. Kemudian dia seseorang yang bisa mengayomi juga, meskipun dalam hatinya sering overthinking dan sebagainya, tapi dia seseorang yang pemaaf, seseorang yang terlihat tenang ya. Kemudian kalau perempuan dia orangnya kelihatan kalem gitu ya. Kemudian rambutnya juga panjang ya, bergelombang tapi nggak terlalu ya. Kemudian tingginya sedang. Kalau dia laki-laki, dia seseorang ada dua ciri-ciri di sini. Ada yang lebih tua dari kamu, ada yang seumuran mungkin lebih dengan kamu ya. Kalau lebih muda kayaknya paling lebih muda nggak jauh gitu. Kemudian dia mempunyai sering terlihat diem gitu ya, kurang ekspresif gitu. Orangnya kayak gitu. Kemudian tidak terlalu banyak bicara juga gitu ya. Dan mungkin beberapa ada yang pernah datang ke mimpi kamu deh, beberapa ya. Dia pernah datang ke mimpi kamu, padahal kamu kan nggak ngeh nih siapa yang jatuh cinta gitu. Dia nggak kelihatan punya perasaan spesial kepadamu, tapi tiba-tiba dia datang ke mimpi kamu gitu. Kemudian gimana sih sebetulnya perasaan dia ya kepada kamu saat ini gitu. Oke ya, kita akan lihat ya perasaan dia kepada kamu saat ini. Sorry. Ya, seseorang yang jatuh cinta, jatuh hati padamu, gimana perasaannya saat ini kepadamu? Oke. Ya. Dia merasa selalu teringat sama kamu, terkoneksi sama kamu akan semua hal ya. Hal yang dia lakukan tuh kayaknya tiba-tiba selalu ada aja yang ngingetin kamu gitu.
eh, kayak sesuatu yang dia lakukan tiba-tiba keingat kamu, kemudian kayak energinya tuh kalau ada kamu tuh dia yang tadinya overthinking dia bisa lebih tenang gitu. Perasaan dia seperti itu saat ini. Makanya dia makin merasa jatuh hati dan jatuh cinta pada kamu. Kemudian dia sih pura-pura ya menyembunyikan perasaan dia. Dia takut kamu akan menolak dia. Dia takut kamu melakukan penolakan kepada dia gitu. Dia memilih untuk menyembunyikan perasaannya kepadamu. Padahal itu cukup menyakitkan untuk dia. Dia pengen telepon sama kamu tapi sesekali mungkin mengabari kamu, bisa DM, bisa chat ya. Dia juga selalu sih sebetulnya kan orangnya nggak ekspresif, tetapi selalu memperlihatkan sebetulnya dengan cara dia gitu. Tapi kadang kamu nggak ngeh nih. Kadang dia memberi kabar tiba-tiba gitu, kayak random gitu, ngapain sih gitu, padahal kamu nggak begitu ngeh gitu ya, nggak begitu deket gitu, tiba-tiba dia nanyain gitu. Dan itulah saat dia rindunya tuh nggak bisa kebendung gitu. Kemudian dia merasa kayak sedih dengan perasaan cinta yang dia pendem. Dia mau menyatakan takut, tapi tidak menyatakan, kayak bebannya tuh kayak sesak di dada gitu. Dia pengen menyatakan, tapi takut ya, pengen berekspresi, pengen mengungkapkan, dia takut kamu menolak, seperti itu ya. Kemudian kondisi kamu dan dia tuh seperti apa saat ini ya, kita akan lihat ya. Biar mungkin gambarannya ke kamu lebih jelas gitu ya. Kondisi kamu dan dia tuh seperti apa saat ini. Thank you. Oke. Kamu berada pada situasi yang sedih ya. Kamu mungkin mengharapkan sesuatu atau seseorang, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kamu, dan ini cukup membuat kamu bersedih hati ya. Ini membuat kamu kesepian gitu ya. Membuat kamu merasa kehilangan yang teramat dalam gitu. Dan itu tadi saya bilang bahwa kamu dan dia tuh sebetulnya terkoneksi secara batin ya, sehingga sesekali dia akan datang kepada mimpi kamu gitu, akan datang ke mimpi kamu, dan kamu tuh ketutup karena beban hati kamu sendiri, jadi nggak bisa ngelihat dia gitu. Padahal dia ibaratnya udah dengan cara dia, karena dia memang kurang ekspresif, tapi dengan cara dia itu udah ngungkapin, udah ngeliatin gitu, kalau aku suka kamu gitu. Kadang dia ngabarin kamu, kadang dia DM kamu, mungkin WA kamu, chat kamu gitu ya. Tapi karena kamu posisi lagi sedih, jadi semua tidak terlihat olehmu di sini. Gitu ya. Kemudian gimana lagi ya kondisi kamu dan dia? Aku lihat lebih dengan kartu lain. Oke. Ya. Masing-masing dari kamu dan dia tuh udah saling mengenal, sebetulnya udah tahu ya, maaf. Sorry ya. Udah saling tahu gitu. Bahkan kalian sering mungkin terkoneksi dengan satu kegiatan, satu aktivitas, tentang satu pekerjaan atau mungkin kegiatan di lingkungan kamu gitu ya. Kemudian dia tuh orangnya kayak kamu nganggep dia tuh kayak kalau orang model kayak gitu tuh nggak bisa berkomitmen deh kayaknya gitu, nggak jelas gitu, seolah-olah seperti itu kamu ngelihatnya. Dan jadi kamu makanya nggak ngeh ya kalau dia tuh sebetulnya punya perasaan spesial kepadamu. Terus kemudian kamu dan dia juga sebetulnya sesekali saling memperhatikan, meskipun mungkin dari kamu sih yang nggak terlalu ngeh gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat untuk kedepannya seperti apa gitu ya, hubungan kamu dan dia, atau apa yang akan dia lakukan ya, yang akan dia lakukan. Oke. Dia akan sesekali datang kemudian ngilang gitu, karena dia ngerasa bahwa
kayaknya kamu nggak ada respon, udah nolak aku nih gitu. Ada rasa seperti itu. Tetapi perasaan itu sih nggak pernah ya sulit untuk hilang dari diri dia. Dia mungkin sesekali akan datang gitu, dan nantinya dia memilih untuk mungkin menyimpan perasaan itu dulu dan menenangkan diri ya. Dan disinilah nantinya saat semuanya kembali tenang, dia tenang, kamunya sudah mungkin sembuh dari luka kamu akan mengalami sebuah perubahan hubungan ya, lebih dekat gitu, akan lebih dekat, lebih sering bertemu, tetapi kemudian nanti sempat akan berjarak karena mungkin dia pergi keluar kota karena ada urusan atau pekerjaan. Tapi nantinya kamu dan dia akan tersambung ya lewat setelah LDRan itu, nanti kamu dan dia akan tersambung secara perasaan dan akhirnya kamu dan dia akan menyatu ya, bahkan untuk selamanya. Seperti itu yang aku lihat ya. Demikian ya untuk pembacaan kali ini, General Asmara kali ini tentang seseorang yang jatuh hati padamu. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah general ya, dan timeless. Harap bijak untuk menyikapi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, silahkan berkabar saja melalui nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Baik itu tentang asmara, keuangan, karir, usaha, ataupun masalah lain dalam kehidupan, silahkan berkabar saja. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai.